Hai, ketemu lagi sama aku, Kumala. Di video kali ini aku akan membahas mengenai tips menulis cerita menggunakan sudut pandang orang pertama, atau aku akan menyebutnya POV orang pertama. POV orang pertama ini menjadi POV yang paling sering digunakan oleh teman-teman penulis karena kelihatannya tuh paling gampang ya. Tapi apakah benar penggunaannya itu memang segampang itu? Ternyata masih banyak aku temui penggunaan POV orang pertama yang bocor kemana-mana, alias orangnya atau karakternya itu jadi serba tahu, udah kayak cenayang aja kan. POV orang pertama itu jenisnya ada dua ya teman-teman penulis. Yang pertama adalah POV orang pertama sebagai pelaku utama, dan yang kedua adalah POV orang pertama sebagai pelaku sampingan. Perbedaannya, kalau POV orang pertama sebagai pelaku utama itu kan menceritakan dirinya sendiri, sementara yang orang pertama sebagai pelaku sampingan, dia tuh tokoh utamanya tuh sebenarnya orang lain, tapi diceritakan dari sudut pandangnya dia. Contohnya adalah novel Sherlock Holmes yang diceritakan dari sudut pandangnya Watson. Oh ya, nanti aku akan menggunakan istilah narator untuk menyebutkan si tokoh aku, jadi teman-teman nanti nggak usah bingung ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas tips gimana cara untuk menulis POV orang pertama yang cakep. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share kalau konten ini bermanfaat. Jujur, aku tuh bosan banget baca cerita yang dominan menulis isi pikiran si naratornya atau si tokoh aku menggunakan POV orang pertama. Jadi kayak kebanyakan monolog sama introspeksi diri gitu. Meskipun nih, akses ke kepala narator itu merupakan kekuatan utama dalam menulis cerita menggunakan POV orang pertama, tapi kalau kebanyakan juga ya monolog-monolog dan introspeksi dirinya itu akan membuat pembaca itu merasa terbebani. Jadi pastikan aja untuk menunjukkan isi pikiran dari narator itu menggunakan aksi atau adegan-adegan, terus dari dialog dan deskripsi yang luas. Jadi jangan cuma ditulis aja apa yang ada di pikiran si tokohnya, tapi tunjukkan ya, showing. Masih agak berkaitan dengan poin yang pertama, menulis cerita menggunakan sudut pandang orang pertama atau POV orang pertama ini akan terlihat lebih gampang memang untuk menuangkan isi pikiran tokoh maupun perasaan yang dirasakan oleh tokoh utama ini. Tapi karakterisasinya itu jadi kurang dapet ketika penulis itu cuma fokus ke proses mental maupun proses emosionalnya aja. Dan mintalah karaktermu atau naratormu itu untuk mendeskripsikan sebuah pemandangan, rasa, atau bau. Caranya adalah pastikan nih ya, indera apa nih yang paling kuat atau yang paling unggul dari narator atau karakter utamamu itu. Ingat baik-baik ya, gunakan pengamatan narator kamu dalam dunianya. Bukan kamu, tapi narator kamu. Karena penting banget untuk membiarkan pembaca itu melihat melalui mata si naratornya ya. Jadi pastikan aja ada aspek fisik dan aspek batin yang dituangkan penulis ke naskahnya. Jadi nggak cuma isi pikirannya tok ya, tapi jangan lupa juga kita menggunakan panca indera. Karena narator menggunakan kata ganti orang pertama, jadi penulis itu cenderung gampang tergoda untuk menulis kalimat yang diawali dengan kata aku. Aku ambil contoh kalimat ini ya, diperhatikan baik-baik. Aku melihat pintu tertutup dan aku mendengar suara gadukan samar-samar yang berasal dari dalam rumah. Aku pikir itu terdengar seperti seseorang yang mencoba menggali terowongan keluar. Nah, kata-kata seperti aku melihat, aku mendengar, dan aku pikir ini yang membuat pembaca itu seakan jauh dari peristiwa yang sedang berlangsung. Pembaca nggak melihat, mendengar, atau memikirkan hal-hal ini melalui narator. Pembaca cuma diberitahu tentang pengalaman si naratornya. Adegan itu bisa lebih hidup kalau narator nggak cuma melaporkan
menceritakan pengalamannya, tapi coba kita perhatikan alternatif kalimat yang lainnya dari kalimat yang tadi ya. Pintu ditutup dan suara garukan samar-samar datang dari dalam rumah. Kedengarannya seperti seseorang yang mencoba menggali terowongan keluar, pikirku. Nah, dalam kalimat ini pembaca tuh dibuat hadir di tempat kejadian, ya, melihat secara langsung pintu dan mendengar suara garukannya. Nah, sekarang gimana caranya supaya penulis itu bisa menghemat penggunaan kata aku? Caranya adalah berikan naratormu itu sebuah karakter yang kuat. Dan tentu saja setiap narator atau karakter itu pasti butuh kepribadian. Dan pastikan kepribadian dari narator kita itu tercermin atau tertanam di setiap kalimat-kalimat yang kita tulis. Apakah dia itu tipe orang yang pesimis, atau dia tipe orang yang pemarah, atau dia tipe orang yang ceria, itu pokoknya harus tercermin dalam penggunaan kalimat-kalimat yang kita tulis. Makin kompleks kepribadian dari narator kita, maka dia akan jadi lebih hidup dan membuat cerita kita itu akan lebih terasa menyenangkan untuk diikuti. Cara yang paling mudah untuk menjelaskan kepribadian seseorang itu adalah melalui dialog. Dan ini adalah kesempatan penulis untuk menunjukkan narator kita tuh orang yang bagaimana. Nah, mungkin dengan dialeknya, atau mungkin dengan nada bicaranya, atau mungkin dengan kata-kata khas yang sering banget diucapkan oleh karakter itu sendiri. Jadi tolong diingat, jangan terus mengulang penggunaan kata aku, terutama untuk penulis yang mau pembaca itu ikut merasakan, ikut melihat dari mata narator kita. Salah satu hal yang sering banget terjadi ketika kita menulis menggunakan POV orang pertama adalah suara narator itu terdengar mirip sekali dengan suara penulis. Nah, jadi tolong diingat tadi poin yang kedua yang kita butuhkan tuh adalah kepribadian atau karakternya narator kita, bukan karakter atau isi pikiran kita. Jadi mohon diperhatikan suara narator itu tetap konsisten dengan kepribadian dan latar belakangnya. Coba sekarang kita perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah latar belakang. Dari mana sih asal karaktermu itu? Pikirkan tentang hal-hal seperti aksen, bahasa gaul, bahasa daerah, atau idiom yang akan mereka gunakan. Kemudian yang kedua adalah tentang kelas. Apa tingkat pendidikan dan hak istimewa ekonomi dari karaktermu? Dan gimana sih dampaknya ke aspek-aspek seperti kosakatanya, dan apakah mereka tuh menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang informal secara dominan. Yang ketiga adalah kepribadian. Apakah aku dari narator kamu itu adalah karakter yang kurang ajar atau kasar, atau mereka itu adalah orang yang elegan dan halus? Pastikan narator aku menggunakan bahasa yang sesuai dengan latar belakang, kelas, dan kepribadiannya. Misalkan, kita mau bikin cerita tentang seorang gadis usia 14 tahun yang kabur dari rumah. Dan kita harus pastikan nih, ya, penggunaan bahasanya, terus pemilihan kosakatanya, dan struktur kalimatnya itu memang sesuai dengan gadis yang usianya itu 14 tahun. Satu hal yang paling menantang ketika kita menulis menggunakan POV orang pertama itu adalah adanya titik buta dari narator kita, atau bahkan juga bisa beberapa titik buta. Wah, apa tuh kira-kira? Tenang ya, aku akan jelaskan. Sama nih kayak kita, kadang-kadang kan kita tuh nggak sadar ya dengan apa yang udah kita lakukan, apa yang udah kita ucapkan, atau apa yang udah kita pikirkan. Misalkan narator kita itu percaya banget kalau dia itu adalah seorang influencer yang terkenal. Tapi pada suatu hari ketika ditanya namanya ke orang lain, itu bahkan orang itu nggak kenal. Nah, jadi persepsi narator kita itu jelas banget salah ya. Atau mungkin aku
Aku punya contoh yang lain adalah seorang detektif nih ya. Dia tuh pede banget bilang kalau dia tuh adalah seorang detektif yang handal. Tapi ternyata ketika menangani kasus lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Nah, itu menunjukkan kalau ternyata kinerja detektif itu tuh bagus atau jelek ya. Kan pembaca bisa menilai. Kalau penulis bisa membantu pembaca memahami karakter yang nggak sadar diri itu, maka kan akan muncul pertentangan ya antara apa yang pembaca ketahui dan apa yang narator yakini. Dan itu tuh hal yang sangat menarik banget untuk membuat pembaca itu terus mengikuti perjalanan cerita dari narator itu. Tapi bahaya juga kalau misalkan narator kita itu punya terlalu banyak titik buta ya. Terkesannya itu nanti karakter atau narator kita itu akan terlihat naif atau bodoh, dan hal itu bisa membuat pembaca itu kehilangan minat untuk mengikuti lagi ceritanya. Kita kembali bahas tentang Sherlock Holmes. Kenapa ya justru Watson itu yang menjadi narator di novel Sherlock Holmes? Kira-kira kenapa? Ya tentu aja karena kalau karakter utamanya atau naratornya itu adalah Sherlock Holmes, tentu aja pembaca itu bakal tahu langsung apa yang sedang dipikirkan Sherlock Holmes, bagaimana jalan pikiran Sherlock Holmes, ya kan? Dan tentunya akan mudah banget untuk menyelesaikan misteri-misteri yang sedang berlangsung. Dengan begitu pasti misterinya jadi gampang terungkap kan, dan itu nggak menarik banget. Jadi kenapa sih Watson? Nah, karena si Watson inilah yang bisa menyinari ya kecemerlangan atau kecerdasan si Sherlock Holmes. Setiap narator utama tuh punya kesempatan yang unik untuk mengarahkan perhatian pembaca ke tokoh lain. Nah, jadi kira-kira apa nih yang harus penulis lakukan? Jadi, isi cerita kita dengan orang-orang yang eksentrik, orang-orang yang ketika dia muncul itu yang paling mendapat perhatian dari si narator kita. Dan gambarkan semua karakter ini atau semua orang yang unik tadi itu dari lensa unik narator kita. Yang membuat Watson menjadi narator yang sempurna dalam novel Sherlock Holmes itu adalah karena dia itu metodis dan langsung. Yang membuat karakter kamu menjadi narator yang sempurna itu adalah ketika dia bisa mendeskripsikan orang-orang yang unik atau orang-orang yang aneh dari perspektif dia. Udah banyak banget novel-novel yang menggunakan POV orang pertama, bahkan juga novel-novel klasik. Jadi baca aja ya. Kalau kamu misalkan mau menulis novel menggunakan POV pertama, referensimu juga harus novel yang menggunakan POV yang pertama ya. Baca, amati, kalau perlu dicatat nih gimana sih cara penulis A mengekspresikan diri naratornya dalam cerita, dan bagaimana sih penulis B mengekspresikan naratornya dalam ceritanya, dan bagaimana sih penulis C menuliskan ide-ide atau gagasan-gagasan dari naratornya, dan bagaimana penulis D menulis pembuka cerita yang menarik menggunakan POV orang pertama. Dengan pengamatan seperti ini dan dibarengi dengan latihan, tentu aja nanti akan semakin meningkatkan skill kita sebagai penulis ketika menulis menggunakan POV orang pertama. Oke, sekian untuk video kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan aja langsung komen, atau boleh banget untuk mampir ke Instagram aku, DM aja di @astri_kumala, dan kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Hai, apa kamu suka dengan konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumala, dan kamu bisa share ke teman-teman kamu biar channel aku makin rame. Setelah ini kamu bisa banget untuk nonton video aku yang selanjutnya, karena video yang selanjutnya juga gak kalah menarik. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dah.